Isa, Dea Octavia Lestari, Franda, Irham, Muhammad Hussein Al-Qudail, Saiful Sahid, Mutia, Nabila, Nazi, Rangga Waskita, Siti Hawa Aulia, Januar Abdi Saputra, Zeskia Kirana, Rudi Kurniawan. Baik, kita kelas, silakan pimpin doanya sebelum kita belajar itu supaya pembelajaran kita ini berkah dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berdoa dulu. Silakan pimpin ketua kelas Rudi. Istagfir. Basmalah. Kita akan membahas materi tentang jejak peran tokoh ulama di Indonesia. Untuk itu kalian lihat di depan. Pada pertemuan kita pada pagi ini kita akan membahas tentang mengenal lebih dekat ulama-ulama yang ada di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan peran ulama tersebut. Yang ketiga, setelah menjelaskan kalian Bapak suruh untuk tampil ke depan dalam membuat karya penjelasan tersebut. Nah, kegiatan kalian pada hari ini adalah yang pertama, tuliskanlah biografi masing-masing ulama yang terkenal di Indonesia berdasarkan buku panduan yang telah Bapak bagikan. Yang kedua, tuliskanlah peran dan karya para ulama tersebut. Yang ketiga, tuliskan keteladanan para ulama tersebut. Dan masing-masing kelompok silakan bekerja sekarang. Keluarkan tugasnya dalam memberikan. Silakan kerjakan pakai buku panduan pendidikan agama.
Panas. Siap? Siap? Coba. Belum. Siap. Baca di posisi Sumatera Utara. Hamzah Fansuri MD Ayatahya, ibu kota lama kerajaan Iman. Di dalam buku Hamzah Fansuri penyawi Aceh Karya Kok Asyami menyebutkan bahwa Hamzah Fansuri hidup di masa pemerintah Sultan Alauddin Syah Asyik Al-Mukamil 1589 sampai 1604 Masehi. Sampai awal pemerintah Sultan Iskandar Muda Gayawansa Mahkota Alam 1607 sampai 1606 Masehi. Karya Hamzah Fansuri yang pertama kitab Asrul Arifin fi Bayani Ilmi Asyulik Taufik yang membahas masalah ilmu Tauhid dan mereka. Kedua, kitab Syaraf Al-Yikin yang membahas masalah-masalah terdekat syariat, hakikat, dan makrifat. Ketiga, kitab Al-Muntahi yang membahas masalah-masalah
Awal Narudin Al-Laniri dalam bidang keagamaan diperoleh di tempat kelahirannya. Karya Narudin Al-Laniri yang pertama, Bustanus Salatin, Siratal Mustaqim, dan Fawaid Bisyarah Siratal. Keteladanannya, pemahaman kontribusi keulamaannya dari berbagai bidang kajian Islam, antara lain bidang kalam, tasawuf, fikih, sejarah, akidah, dan lain-lain. Yang ketiga, Abdul Rauf As-Singkil. Abdul Rauf As-Singkil memiliki nama lengkap Amin Ad-Din Abdul Rauf bin Ali Al-Jawi Al-Mansuri As-Singkil. Beliau diperkirakan lahir di Singkil, Kabupaten Aceh Selatan pada 1620 Masehi. Ayahnya seorang guru dan mubalik yang bernama Ali, berasal dari Persia atau Arabia, yang datang dan menetap di Singkil, Aceh pada akhir abad ke-13. Gelar Al-Mansuri didapat karena ibu Abdul Rauf As-Singkil berasal dari desa Mansur Aceh, sedangkan gelar As-Singkil karena beliau lahir di daerah Singkil. Karya Abdul Rauf As-Singkil adalah yang pertama, Terjemahan Al-Mustafid, yang kedua, Mir'atul Tulab, yang ketiga, Kitabul Faraid, Filasil Ma'rifatil Ahkam, As-Syariyati Lil Malikil Wahab, yang ketiga, Kitabul Faraid, yang keempat, Umdatul Muhtajin ila Suluk Masalah Al-Mufrad. Keteladannya, yang pertama, kepemimpinan dalam keagamaan, yang kedua, kehidupan yang sederhana dan ikhlas, yang ketiga, pemikiran yang modern dan akomodatif, yang keempat, penyebaran ilmu agama, yang kelima, keteladanan dalam akhlak. Baik, itu hasil dari diskusi kami. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilakan. Ya, kepada kelompok 3, silakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Rizkia Kirana Larasatria dari kelompok 3 ini bertanya kepada kelompok 1. Aliran apa yang dianut oleh Nuruddin Al-Laniri? Baik, kepada kelompok
Dan dari kelompok mana? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari ya. Aliran apa yang dianut oleh Nuruddin Ar-Raniri? Aliran yang dianutnya adalah Ahlussunnah wal Jamaah, dan ilmu fikih beliau bermazhab Asy-Syafi'i. Oke, terima kasih jawabannya. Saya sudah Ngerti saja? Coba jelaskan. Oke, jawaban pertanyaan selanjutnya. Sebutkan karya apa saja yang pernah ditulis oleh Hamzah Fansuri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Hamzah. Nomor 2. Karya Hamzah Fansuri ada 5. Yang pertama, kitab Asharul Arifin Bayani Ilmi As-Suluk wa At-Tauhid yang membahas masalah-masalah ilmu tauhid dan ilmu hakikat. Yang kedua, kitab Syaraf Al-Asbikin yang membahas masalah-masalah hakikat, syariat, hakikat, dan makrifat. Yang ketiga, kitab Al-Muntahi yang membahas masalah-masalah tasawuf. Yang keempat, Rubai Hamzah Fansuri, syair sufi yang penuh bukir-bukir filsafat. Yang kelima, syair burung unggas. Segitu jawabannya. Baik, mungkin sekiranya saya sudah paham. Terima kasih. Oke, beri tepuk tangan untuk karena pilihannya lebih menguasai materi lagi ya kelompok 1. Nah, next kepada kelompok 2 silakan. Di sini saja. Nah, di sini aja depan sini saja. Pegang dan lihat ke teman-temannya. Silakan. Silakan moderatornya siapa? Panelisnya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang keteladanan ulama Islam di Indonesia. Materi pertama akan dibacakan oleh teman kita, Angga Wasita. Pada Rangga, silakan. Baik, saya akan membacakan tentang tokoh Syekh Yusuf Abdul Mahasin Takjul Al-Wasi Al-Makassari Al-Bantali. Profil nama, beliau seorang ulama besar dan pejuang kemerdekaan yang dihormati tidak hanya di Nusantara tetapi juga di dunia Islam. Ia lahir pada 3 Juli 1626 di Goa, Sulawesi Selatan, yang saat itu merupakan bagian dari Kesultanan Goa. Ayah beliau Abdullah, seorang bangsawan dari Goa. Ibu beliau Siti Aminah yang berasal dari keluarga bangsawan Kesultanan Banten. Pendidikannya, Syekh Yusuf memulai pendidikan agamanya di Goa dengan mempelajari dasar-dasar agama Islam, Al-Quran, fikih, dan tasawuf pada usia 18 tahun. Ia pergi ke Cikawang atau Sulawesi Selatan untuk memperdalam ilmu agama di bawah bimbingan Syekh Jalaulam Al-Aidi. Kemudian dia melanjutkan pendidikannya ke Yaman, Mekah, dan Madinah selama bertahun-tahun di sana. Ia mendalami bercabang ilmu Islam termasuk fikih, hadis, dan tasawuf. Perannya yang pertama sebagai ulama dan penyebar Islam. Syekh Yusuf
berperan penting dalam menyebarkan agama Islam, khususnya melalui tarekat Kaibuatian. Yang kedua, sebagai pejuang kemerdekaan. Setelah kembali ke Nusantara, Syekh Yusuf bergabung dengan Kesultanan Banten dan menjadi penasihat Sultan Agung Tirtayasa. Yang ketiga, sebagai pemersatu umat, Syekh Yusuf memainkan peran penting sebagai pemersatu umat Islam di masyarakat dengan menyebarkan pemahaman Islam yang rahmat, yang rahmatan, toleran dan mendukung melalui pendekatan tasawuf. Keteladanannya kesederhanaan dan keilmuan, meskipun berasal dari keluarga bangsawan, Syekh Yusuf menjalani hidup sederhana. Pada awal kan silakan. Pada masa belajarnya ilmu apa yang dia pelajari? Baik, saya mulai pertanyaannya dari kamu. Pada masa belajarnya Abdus Samad, ilmu apa yang dia pelajari? Baik, mohon waktu untuk kami menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Terima kasih. Di pertanyaannya, metode dakwah apa yang dilakukan oleh Syekh Yusuf? Kemudian pada masa belajarnya apa sih? Pada masa belajarnya Abdus Samad, ilmu apa ia pelajari? Baik, terima kasih kepada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang telah memaparkan hasil diskusi kelompoknya di hadapan kita bersama. Namun ada beberapa catatan yang namanya diskusi, terkadang ada yang terlewat, beberapa poin penting yang terlewatkan. Contohnya perannya bagaimana, ya, seperti itu. Semangat beliau menuntut ilmu itu bagaimana, tapi itu sudah cukup bagus Bapak pandang. Nah, baik, balik kita ke materi. Materi kita itu kan kelihatan ke belakang? Kelihatan, Pak. Ada beberapa toko, ya. Ini berkaitan langsung dengan beberapa pelajaran, ya. Kaitan langsungnya yang pertama sejarah masuk Islam, sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Yang kedua itu peran Wali Songo menyebarkan agama Islam di Indonesia. Itu fase awal, ya. Fase awal itu ada tumbuh kerajaan-kerajaan Islam seperti Kerajaan Demak, Kerajaan Banten, Kerajaan Cirebon, Kerajaan Mataram, Islam, dan ada fase pertengahan. Nah, di fase pertengahan ini setelah Islam itu menyebar di Pulau Jawa yang disebabkan oleh 9 wali Songo itu, masih
Masih ingat siapa-siapa saja Sunan Wali itu? Sunan Bonyo, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Jati, Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Sunan Gresik, Sunan Ampel, Sunan Syekh Maulana Malik Ibrahim, kemudian Sunan Gunung Jati. Ada 9 wali yang masing-masing menyebarkan Islam di tempatnya. Contohnya Sunan Bonang itu di daerah Jawa Timur, dan hasilnya adalah setelah beliau mengajarkan pengetahuan tentang Islam itu kepada santri-santrinya, dan santri-santrinya itu salah satunya menjadi ulama, dan hasilnya adalah orang-orang ini. Ada yang bernama Iman An-Nawawi An-Bantani, ada yang bernama Soleh Darat, ada yang bernama Nuruddin An-Nakriri. Itu Hamzah Mansuri beda. Hamzah Mansuri itu di Sumatera. Kita baca dulu yang ada di Pulau Jawa. Iman An-Nawawi An-Bantani ini sebagaimana telah dijelaskan, dia itu orang Jawa. Kelahiran mana dia? Kelahiran mana beliau itu? Iman An-Nawawi An-Bantani. Jawa Barat yang dikenal dengan nama lengkap Abu Abdullah Al-Mufti Muhammad An-Nawawi bin Umar Al-Taniri Al-Bantani Al-Jawi. Jawi itu kalau orang Arab menyebut Jawa itu menjadi Jawi. Banten disebut oleh orang Arab Al-Bantani. Jakarta bukan. Indonesia disebut oleh orang Arab Indonesia. Ya. Merupakan salah satu ulama karismatik yang karya-karyanya besar dan terkenal di Indonesia, yang salah satu muridnya menjadi pendiri 2 organisasi besar Islam di Indonesia yang berdiri sampai sekarang. 1 Nahdlatul Ulama, yang kedua Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama dipimpin oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, dan Muhammadiyah dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan. Beliau berdua itu sama-sama berguru kepada Iman An-Nawawi An-Bantani. Tadi ada yang pertanyaan begini, Bapak, teman-teman, apa mazhabnya itu? Dalam bidang fikih, Iman An-Nawawi An-Bantani bermazhab Syafi'i karena gurunya Syafi'i. Ingat, dalam perjalanannya beliau itu pergi ke kota Mekah menuntut ilmu sama Syekh Zaini Dahlan, yang murid-murid dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dan Ibnu Umar anak dari Khalifah Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah sahabat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Dan mazhab dari Syekh Zaini Dahlan itu ulama terkenal di kota Mekah, bermazhab Syafi'i, yang sholat harus usolli, yang bersentuhan kulit laki-laki dan wanita setelah berwudu batal wudu. Dalam aliran teologi akidah, Iman An-Nawawi bermazhab Al-Syairah atau disebut dengan ahli sunnah wal jamaah, yang dalam memahami Allah sebagai pencipta dengan sifat 20, wujud, qidam, baqa. Lanjutkan. Wujud, qidam, baqa, watul hawadisi, qiyamu bin nafsihi, niyat, kudrat, iradat, hamiyah, hayat, seterusnya. Itu. Paham? Kemudian menarik lagi, ada yang sesama dengan beliau yang bernama Kiai Haji Soleh ya, kelompok 3 tadi.
Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani. Nah, itu semua gelar-gelar itu diberi oleh gurunya yang orang Arab, bukan orang Indonesia. Ya, jadi orang-orang dulu itu berguru langsung ke syekhnya yang ada di kota Mekah. Waktu itu kota Mekah itu menjadi pusatnya ilmu di zaman itu. Beliau itu lahir kurang lebih di abad ke-19, awal abad 18 lah, yang dikenal dengan nama Kiai Haji Soleh Darat. Nah, itu Pak Soleh Darat. Guru-guru beliau yang ada di kota Mekah bernama Muhammad Al-Mukri, Muhammad bin Sulaiman Hasbullah Al-Makki, Syekh Ahmad bin Zaini Dahlan dengan mazhab Syafi'inya, Syekh Ahmad Nahrawi, Yasin Muhammad Saleh bin Yasin Abdurrahman Az-Zazawi, seterusnya dan seterusnya. Dan anak didik beliau itu ada yang bernama Kiai Haji Hashim Asyari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ingat, Kiai Haji Ahmad Dahlan juga berguru kepada Imam An-Nawawi Al-Bantani. Ingat, kitab fikih yang kita pakai sekarang adalah karya dari Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani ini, baik dalam bentuk taharah, baik dalam bentuk sholat, baik dalam bentuk puasa. Nah, kemudian Syekh Soleh Darat ini kitab terkenalnya adalah Barzanji. Pernah dengar Barzanji? Yang orang Jawa. Barzanji. Pernah kenal Barzanji? Muhammad bin Abdullah bin Muttalib bin Hasim bin Manab. Pernah baca itu? Ingat Bapak dulu di waktu rumah bulan dibaca kitab Barzanji, salawat terhadap Nabi. Itu salah satu tulisannya Kiai Haji Soleh Darat. Menarik untuk diteliti lagi karya-karya beliau. Nah, pertanyaannya, pelajaran apa yang kalian dapat ambil dari peran tokoh-tokoh ini? Yang pertama, di dalam bidang pendidikan. Yang kalian ambil secara pribadi. Semangat dalam menuntut ilmu. Ingat, di zaman itu belum ada namanya teknologi mesin, ya, belum ada. Berarti orang-orang itu pergi ke Mekah menggunakan kapal yang bertenagakan angin. Android belum ada zaman itu, ya. Itu abad 17 belum ada Android, belum ada mesin, ya. Belanda belum masuk, ya. Oke, yang kedua apa? Menyebarkan agama Islam. Setelah mereka itu semangat untuk menuntut ilmu di bidang keagamaan, kemudian mereka menyebarkan dengan ikhlas tanpa ada imbalan. Dua saja. Yang ketiga apa? Apa? Hidup sederhana dan jauh dari kata kaya. Walaupun sebenarnya mereka itu orang kaya, artinya dia zuhud. Ada 3 refleksi yang kita ambil. Pertama, semangat menuntut ilmu. Yang kedua apa? Menyebarkan ilmu yang sudah didapat. Yang ketiga, kerendahan hati dan zuhud dunia. Terima kasih kepada anak bapak siswa kelas 11 F6 yang telah menampilkan karya diskusinya dan telah mengambil hikmah dari keteladanan para ulama. Semoga sifat-sifat ulama itu ada pada diri kalian dan kalian bersemangat dalam menuntut ilmu dan menerapkan ilmu dalam kehidupan pribadi kalian dan dalam kehidupan yang ada di lingkungan masyarakat kalian. Karena waktu yang telah membatasi, tunggu depan kita akan lanjutkan pertemuan ini. Sebelum kita tutup, kalau ada kata-kata bapak yang salah, mohon dimaafkan. Kepada kalian bapak minta maaf, kepada Allah bapak minta ampun. Dan mari kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membacakan surat Wal Asri sama-sama. Silakan dipimpin ketua. Ya.
Wartawan.